guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review kedatangan barang baru, yaitu ini drone ya. Jadi drone-nya sangat-sangat mungil. Kalau kalian lihat ini hanya sekepala Mas Dim ya. Dengan harga 300 ribuan, apakah worth it to buy atau enggak? Nanti kita bakal unboxing dulu dan kita bakal review kameranya ya. Dan nanti mungkin kita buat dua part, yang part selanjutnya kita bakal nerbangin si drone-nya ya teman-teman ya. Karena ini baru, takutnya Mas Dim ini harus belajar lagi ya. Takutnya nanti rusak bagian dalam rumah ataupun di bagian luar malah nyangsang kemana-mana ya. Jadi kita pelajari dulu, baru nanti kita buat part yang kedua untuk review si drone-nya diterbangin di dalam sama di luar rumah ya teman-teman ya. Yang jelas kali ini unboxing dan kita review seperti apa sih drone-nya, worth it atau enggak, si build up-nya, dan juga kira-kira kameranya bagus atau enggak. Langsung aja kita tonton videonya. Jadi ini sangat-sangat mungil ya teman-temannya. Kita nggak tahu, sepertinya nggak dapat kardus ya teman-temannya. Untuk si drone-nya ini harganya 300 ribuan aja. Kita buka aja ya. Nah ini sudah di packing menggunakan bubble wrap ya. Jadi bubble wrapnya dia nutupin sebagian sini, cuma bagian sini cuma sedikit bolong ya. Karena dia sini udah pakai kayak gini teman-teman ya. Jadi mungkin ini bolong, dan ini nanti ya mungkin aman sih sebenarnya karena dia pakai box seperti ini ya teman-teman ya. Kita buka aja. Ini tinggal dorong aja sih teman-teman. Jadi di pembeliannya ini, di drone ini sudah dapat wadahnya teman-temannya, ataupun ya casingnya ya. Dia bukan hard case ya kayaknya tuh ya. Dia seperti semi hard case lah ya, jadi nggak terlalu keras. Dan ini ada ucapan terima kasih ya, ini dari Gimme Drone ya teman-temannya, Gimme ya. Dapat penanganan prioritas jika memberikan ini. Oke, jadi langsung aja kita singkirkan ya teman-teman ya. Kita lihat drone ya. Ini sebenarnya kalau katakan gini bahaya juga sih teman-teman ya. Ini karena dia bilang ya bukan hard case banget ya. Jadi dia semi hard case kali ya. Dan ini kita dapat drone ya teman-teman ya. Kita pisahkan untuk bagian. Jadi kalau kalian lihat untuk di bagian kemasan ini sih teman-teman ya. Ini menurut Mas Dim ini kurang oke sih teman-teman ya. Karena ini sangat-sangat tipis ya teman-teman ya. Takutnya si drone-nya keguncang-guncang. Cuma ini sih semoga aja aman ya. Oke, kita keluarin semuanya dulu. Ini untuk remote controlnya teman-teman ya. Dan ini bagian panduannya. Oke. Jadi cuma segitu ya. Nah ini panduannya dan juga untuk aplikasinya ya. Jadi ini untuk aplikasi yang kalian download untuk di HP kalian teman-teman ya. Nah ini untuk cara koneksinya juga udah ada ya, gampang banget. Ini cara pemasangan dan manual booknya. Nanti kita baca-baca ya teman-teman ya kalau kita lagi mau nerbangin. Nanti kita gampangnya nggak usah baca, kalian tinggal nonton aja ya cara nerbanginnya, nanti bakal dibuatnya detail. Oke teman-teman, jadi di paket kemasannya kita lihat dulu ya sebelum kita lihat modelnya, terus kira-kira seperti apa sih bahannya teman-teman ya. Di sini sudah dapat guardnya ya teman-teman ya. Jadi untuk baling-baling, pelindung baling-balingnya ini sudah ada. Terus ini untuk obengnya kita dapat juga ya untuk melepasin baut-bautnya. Terus untuk casannya dia menggunakan ini teman-teman ya, ternyata ya micro USB ataupun USB tipe lama ya teman-teman ya. Dan dapat untuk ini ya teman-teman ya, baling-balingnya, untuk pengganti baling-balingnya ini cuma dapat dua ya. Jadi ini kan satunya dua ya, jadi dia ini satu terus ini dua teman-teman ya. Oke, jadi cuma dua pasang. Dan ini ya untuk bagian klepnya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa ini bagian untuk Joy-Con ya teman-teman ya, joysticknya. Jadi kita langsung masukin aja teman-teman ya. Ya, ini joysticknya harusnya masukin ke dalam nggak sih? Oh enggak ya, ini emang terpisah ya. Oke, apa-apa, kita masukin dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita masukin dulu semuanya nih ya, biar aman. Oke, jadi first impression dari si drone ini teman-teman ya. Jadi ini drone ini udah ada sensornya ya. Bagian sini dia sensor sih infonya sih teman-teman ya. Ini ada sensornya, di sini ada lampunya, dan ini kameranya teman-teman ya. Ini kameranya nggak bisa kita setting dari sini harusnya ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar settingnya menggunakan tangan seperti ini teman-teman ya. Harusnya seperti itu sih teman-teman. Dan untuk ngebukanya dia tinggal ditarik aja ya. Yang jelas untuk built-innya ini bener-bener plastik banget ya teman-teman ya.
Jadi bener-bener plastik banget. Kalau kalian beli harga 300-an ya pasti dapatnya seperti ini sih teman-teman ya. Jadi kalian tidak bisa berharap banyak teman-teman, yang jelas ya inilah yang kalian dapetin dari si drone harga 300-an ya teman-teman ya. Terus untuk bagian joysticknya ya, kita pasang dulu ya. Ini bagian ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini benar-benar kita review sejujur-jujur mungkin ya teman-teman ya, nggak kita buat-buat. Oke, ini seharusnya seperti ini. Oke. Ya kan ya. Oke. Terus nanti untuk naruh kameranya kalian HP-nya kalian bisa taruh di sini. Ini untuk antenanya, untuk sinyalnya sih teman-teman ya. Nah seperti ini. Untuk remote-nya juga dia sangat-sangat ya di plastik banget sih teman-teman yang jelas ya. Dan ini baterainya beli sendiri teman ya. Jadi kalian 300.000 nggak dapat baterai, kalian tinggal beli aja baterainya. Dia AA ya, AA 3 biji teman-teman ya. Tapi di sini sayangnya nggak dikasih ini teman-teman, nggak dikasih baut lagi ya. Padahal ini ya, ini sebenarnya mempermudah juga sih, cuma ini bisa ngelok aja, takutnya ininya tiba-tiba kebuka ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya udah paling maksimal ya, udah tertekan paling maksimal ya. Untuk dari bahannya sih bener-bener plastik ya. Jadi kalau kalian harga 300.000 sih kalian jangan banyak berharap sih jujur teman-teman ya. Terus kita buka dulu ya drone-nya seperti apa kira-kira. Nih, kita buka dulu. Jadi bagian atas dulu ya, soalnya dia ada bagian ininya yang dia menghalangi ya teman-teman ya. Tuh, ini sangat-sangat ringan. Jadi untuk harga 300 ini disarankan sama Mas Dim Review untuk belajar aja ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap dengan kualitas kamera, terus jangan berharap dengan kualitas si drone-nya kayak kuat terbangnya dan sebagainya macamnya. Cuma dengan harga 300 ini kalian bisa untuk training sih, untuk belajar-belajar ya teman-teman ya. Dan ini sangat-sangat bagus kalau kalian patah atau apa, dia karena materialnya ringan ya. Ini kayaknya masih aman-aman aja ya teman-teman. Jadi kalau nabrak tuh nggak langsung patah ya gitu ya, karena dia ringan banget. Dan terus kalau misalnya patah pun dia nggak terlalu rugi dengan harga segini ya. Makanya untuk teman-teman yang mau latihan, usahakan beli drone yang murah-murah dulu, jangan beli langsung mahal, jujur ya teman-teman ya. Terus nanti kita bakal coba dengan drone seringan ini, sekecil ini ya teman-teman ya. Ini apakah bisa terbang dengan bagus atau enggak ya. Nah untuk ukuran drone ya, kalau kalian lihat ini sudah membentang ya teman-teman ya. Ini kurang lebih ya, kita panjangnya sampai panjang yang paling ini ya teman-teman ya, lebar yang paling lebar lah ya. Ini tuh cuma di 19 cm. Terus untuk bagian sini dari sayap ke sayapnya ini kan paling jauh ya, paling keluar ya. Itu hanya 17 cm. Jadi 19 kali 17 cm. Nggak terlalu besar ya teman-teman ya, bahkan ini terlalu kecil sebenarnya ya. Ini dari P7 Pro Max ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bakal terbangin si drone-nya ya. Kalau misalnya kita udah latihan dulu, karena ini harus dilatihan dulu ya. Kita latihan dulu ya, baru kita cobain terbang si drone-nya. Untuk karena ini di sini unboxing dan juga review kameranya, kita bakal coba nyalain dulu ya teman-teman ya. Apakah ini harus dicas atau enggak? Yang jelas ini baterainya di sini ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Ya, jadi baterainya ini di belakang ya teman-teman ya, kayak gini baterainya. Dan ini tuh nanti kalian ngecasnya pakai USB yang tadi ya harusnya nih ya. Jadi kalian bisa ngecas ya pakai USB yang tadi, kalian tinggal hubungin aja. Terus untuk nyalainnya kalian tinggal klik yang bagian atas ini untuk nyalainnya sih teman-teman ya. Kalau kita lihat, nah kita coba dulu apakah ada baterainya atau enggak ya. Balik nyalain ya. Kayaknya habis baterainya ya teman-teman ya. Terus kita cas aja dulu ya. Nanti kita bakal cas, kita cobain minimal, kita cobain kameranya dulu lah ya saat ini. Cuma untuk dari built-innya ini menurut Mas Dim Review ini nggak ada kameranya ya. Jadi cuma ada lubang tapi nggak ada kameranya. Kamera cuma satu di depan. Untuk Mas Dim Review ini bilang ini sih sebenarnya dengan harga 300 cukup oke sih ya. Nanti kita coba untuk nerbanginnya seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk yang mau udah jadi pro ya, terus mau beli khusus drone untuk buat kamera, tracking kamera, bukan untuk latihan ya. Mas Dim saran ini kalian tuh beli yang harganya
di atas 3 jutaan. Karena untuk di harga 1 jutaan pun menurut Mas Dim itu masih kurang teman-teman ya. Masih kurang untuk drone di atas 1 jutaan lah ya. Kalau di 3 jutaan itu masih oke untuk masalah kamera ya teman-teman ya. Kalau 1 jutaan kalian terbangin itu udah oke, udah enak. Kamera pun ya not bad lah. Tapi tetap aja ya, di 3 juta kalau kalian mau dapat drone yang oke, terus terbangnya juga oke ya teman-teman ya. Langsung aja kita charge ya, dan kita langsung cobain kameranya seperti apa ya. Kita buktiin apakah bagus atau enggak kameranya. Jadi ini drone-nya sudah isi baterainya ya, ini udah nyala, terus ini remote-nya juga sudah diisi baterai. Nah kali ini kita bakal kasih tahu cara kira-kira nyambungin si kamera ini ke HP ya teman-teman ya. Jadi aplikasinya ini RC FPF ya teman-teman ya. Kita buka aja, jadi nanti tampilannya seperti ini. Dan sebelumnya kalian harus nyalain dulu yang namanya WiFi teman-teman ya. Ini WiFi-nya kita lihat yang namanya ini nih, ya. Oke. Nanti di sini tulisannya nyambung dan tidak ada internet, is oke teman-teman ya. Langsung aja kalian keluarin. Nah, terus kalian klik start, tuh ya. Setelah kalian klik start itu kalian nanti keluar nih fotonya seperti ini hasilnya teman-teman ya. Ini kamera yang ada di drone ya. Kalau nggak percaya ini kita bakal ngasih lihat tuh, ya. Tuh, ini ada di drone teman-teman. Jadi kalau hasil kameranya seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Sebenarnya kalau dibilang bagus sih nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Tuh, kita lihat ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Kita pasin ke muka ya tuh. Dia lebih ngezoom sih teman-teman untuk hasilnya ya. Tuh kalau kalian lihat ya. Oke. Langsung aja nanti kita coba terbangin deh ya teman-teman ya. Tuh untuk hasil kameranya seperti itu teman-teman ya. Ini gambar jari itu kalau misalnya dengan harga 200 ribuan sih ya ini emang udah cukup lah ya. Kalian tidak bisa banyak berharap banyak sih teman-teman ya. Terus ini bisa kalian rubah angle-nya teman-teman ya tuh. Kalian bisa rubah angle-nya. Dan ini kalau kalian tahu di sini ada 4 sensor ya teman-teman ya. Ini sensor 1, sensor 2, ini untuk nggak nabrak untuk bagian depan, ini bagian belakang, ini sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nanti kita coba di video part yang kedua ya teman-teman ya. Terus untuk connect ini gimana ya? Ini kita keluarin aja ya, kita nggak usah pakai aplikasi. Kalau yang penting udah lihat ya hasil kameranya seperti apa. Yang jelas kita matiin dulu ya pertama-tama ya. Ini kita matiin dulu. Nah ya, ini udah mati. Terus si drone-nya dia kedap-kedip gini kalau misalnya mati ya teman-teman ya. Kita matiin dulu. Nah, di pertama kalian tinggal nyalain ini, klik yang tombol sini teman-teman nih ya. Tekan aja sampai dia klip-klip gini. Nah, terus kalian tinggal klik tombol ini teman-teman ya, nih. Nah, udah seperti itu. Ini belum nyambung teman-teman ya. Kalau untuk nyambunginnya kalian tinggal klik yang bagian sini teman-teman ya. Atas, bawah. Nah, dia udah standby gini lampunya, dia artinya sudah connect ya teman-teman ya. Terus untuk gampangnya nanti untuk kalibrasinya kayak gini teman-teman. Oke, kalau misalnya udah connect ya teman-teman ya, kalian untuk kalibrasinya tinggal klik yang kayak gini teman-teman ya. Ini yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri, ini serong kayak gini teman-teman ya. Tuh, dia sampai udah nggak kedip-kedip, dia udah kalibrasi ya lagi ya, tuh ya. Nah, kita bakal coba terbangin di sini teman-teman ya, di ruangan gini ya, kira-kira seperti apa. Yang jelas ini bakal sedikit susah ya, karena kalau misalnya drone segini kira-kira stabil atau enggak. Cuma untuk bagian sensor ini nanti kita bakal cobain di video yang selanjutnya, karena ini butuh ruangan yang cukup luas dan kita harus trial dulu ya teman-teman ya, gimana bagusnya si sensor ini atau fungsi sensor ini ya teman-teman ya. Langsung aja kita cobain drone-nya. Teman-teman ya, ini drone-nya sudah nyala ya. Jadi untuk nyalainnya kalian tinggal klik ke atas ini. Baling-balingnya sudah nyala ya. Nah, terus kita naikin aja sekali nih. Ini kalian tinggal kontrol aja ya. Nah, untuk kalian mau gampang ngaturnya ya, dia seimbang atau enggak, ini salah satu cara liciknya ya. Kalian tinggal kayak gini, pegang gini ya. Kalau misalnya masih pemula banget teman-teman ya, kalian pegang gini. Nah, ini kan ada lari nih. Nih kalau misalnya lari. Nih ya, jadi kalian pegangin gini. Nih kalian nyalain aja, kalian terbangin gini ya. Nah, ini kan kalian ini lari ya teman-teman ya. Misalnya larinya kalau kalian lepas dikit-dikit, ini larinya ke kiri ya. Berarti kalian tinggal belokin ke kanan sini. Nih ya, tuh. Terus ini dilepas dikit-dikit. Oh, ini ke belakang kalian majuin. Tuh ya teman-teman. Ini cara liciknya sih teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum bisa nerbangin drone ini ya. Nah, cuma kadang-kadang kalau dia dipegang terus gini, teman-teman nanti drone-nya bakal mati ya teman-teman ya. Jadi kalian harus
sambil mainin. Cuma yang jelas kayak gitu sih cara gampangnya sih teman-teman ya. Nih, banyak kurang simak lagi, kalian kananin. Kalau misal kalian belum bisa pakai drone sih ya kayak gitu ya. Nih, jadi cara liciknya kalian sentuh-sentuh dikit aja nih. Ini kan kelihatan ya, dia stabil atau enggaknya teman-teman nih. Tuh ya. Kalian terus aja klik, misalnya kalau misalnya ke belakang gini kalian klik depan. Kalau misalnya ini ke sini kita klik kanan gitu ya. Kalian seimbangin sampai si drone-nya kira-kira seimbang. Nah kayak gitu nanti bisa stabil dengan sendirinya sih teman-teman ya. Ini teman-teman ya, jadi drone-nya seperti ini ya. Ini kita kasih terbang rendah ya teman-teman ya, biar di kamera ini bisa kelihatan ya. Jadi kalau misalnya terbang rendah emang ada susah sih ya, kalian harus lebih tinggi ya, 1 meteran lah ya kalau mau terbang. Cuma tergantung ya baterainya full atau enggak, karena kalau baterainya nggak full dia pun nggak susah untuk terbang teman-teman. Kayak ini baterainya kayaknya nggak full, kita ngecas ya teman-teman ya tuh teman-teman. Jadi kayak gitu ya, jadi drone-nya kalau misalnya dia mau habis baterai, tandanya dia nanti nggak ada powernya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat tadi ya tiba-tiba turun atau apa ya, karena harusnya dia stabil ke tengah gini, cuma karena dia udah mau habis baterai dia turun. Karena ini ngecasnya dia 1 jam ya teman-teman ya, itu cuma bisa dipakai 5 menit sampai 10 menitan lah paling lama ya teman-teman. Jadi emang boros banget. Hampir semua drone sih seperti itu ya, jadi kalian ngecasnya cuma lumayan lama ya, terus ya terbangnya cuma sebentar ya. Dengan harga segini juga sudah lumayan. Makanya kadang-kadang teman-teman yang suka nerbangin drone tuh sedia banyak baterai sih teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya teman-teman ya, kita bakal cobain yang namanya ini ya teman-teman ya, bagian sensor ini. Nanti kita seimbangin dulu si drone-nya, langsung kita buat untuk uji sensornya ini ya teman-teman ya. Jadi ini sensor anti nabrak, jadi kita bakal cobain ya. Kalau misalnya kita lihat ya, dan harusnya kalau misalnya kita deketin ke sini, dia nanti drone-nya langsung mundur sendiri otomatis. Kalau misalnya dari sini kita masukin tangan, dia juga bakal minggir otomatis gitu ya teman-teman ya. Jadi yang jelas ini dengan harga 300 ribuan lah ya, 300 ribuan ini worth it banget sih teman-teman ya. Kalau kalian minat, kalian cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian pengen ataupun suka sama video ini, kalian klik like, komen, dan juga subscribe. Siapa tahu kalian bakal pengen tahu cara nerbangin lebih lanjut dan juga gimana si sensor ini bekerja ya teman-teman ya. Langsung aja kalian subscribe channel ini biar dapat update selanjutnya. Oke, see you in the next content. Bye bye.